Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, yaitu saya Anida Ziratul Solihan, saya Karisani Serina, saya Nilofia Sofianti, saya Peggy Kurnia Ranggani, saya Zafara Fiadriyanti. Kami akan menjelaskan perang Diponegoro dan perang Puputan. Sejarah terjadinya Perang Diponegoro. Latar belakang perlawanan. Yang pertama, sebab-sebab umumnya. Rakyat menderita akibat pemerasan Belanda dengan menarik pajak. Kaum bangsawan merasa dikurangi haknya, misalnya tidak boleh menyewakan tanahnya. Yang terakhir, campur tangan Belanda di istana, misalnya dalam pengangkatan Sultan, mengubah tata cara istana, sajian sirih dihapus dan orang-orang Belanda duduk sejajar dengan Sultan. Yang kedua, sebab-sebab khususnya. Pembuatan jalan melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin di Tegalrejo merupakan penghinaan, sehingga Pangeran Diponegoro mengangkat senjata pada tanggal 20 Juli 1872. Pembantu-pembantu Pangeran Diponegoro diantaranya adalah Kiai Mojo, Sentot Alibasya Prawirodirjo, dan Pangeran Mangkubumi. Pusat pergerakannya ialah di Selarong. Sistem yang dipergunakannya adalah dengan menggunakan perang gerilya dan perang sabil. Jalannya perlawanan. Perlawanan Pangeran Diponegoro dimulai dari tanggal 20 Juli 1825. Belanda dalam rangka membuat jalan baru memerintahkan untuk memasang anjir atau patok. Secara sengaja pemasangan anjir ini melewati perkarangan milik Pangeran Diponegoro di Tegalrejo tanpa izin. Pangeran Diponegoro memerintahkan rakyat untuk mencabuti anjir tersebut. Berawal dari insiden anjir inilah meletus perang Diponegoro. Dalam perlawanannya, Pangeran Diponegoro didampingi oleh Pangeran Mangkubumi atau paman dari Pangeran Diponegoro, Alibasya Sentot Prawirodirjo sebagai Panglima Muda, Kiai Mojo, dan Nyi Ageng Serang. Nah, untuk mengatasi perlawanan Pangeran Diponegoro, Belanda menggunakan usaha tipu daya untuk mematahkan perlawanan. Antara lain sebagai berikut. 1. Siasat banteng Stassel yang dilakukan oleh Jenderal Dukuk mulai tahun 1827. 2. Siasat bujukan agar perlawanan menjadi reda. 3. Siasat pemberian hadiah sebesar 20 ringgit kepada siapa saja yang dapat menangkap Pangeran Diponegoro. 4. Siasat tipu musliha, yaitu ajakan berunding dengan Pangeran Diponegoro dan akhirnya ditangkap. Akhir perlawanan. Perang Diponegoro berakhir setelah Belanda berhasil menjebak Pangeran Diponegoro dalam sebuah perundingan di kota Magelang pada tahun 1830. Pangeran Diponegoro akhirnya ditangkap kemudian diasingkan ke Semarang, Batavia, Manado, dan berakhir di Makassar. Pangeran Diponegoro akhirnya meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 1855. Perlawanan Puputan Margarana di Bali. Puputan adalah tradisi perang masyarakat Bali. Puputan berasal dari kata puput. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata puput bermakna terlepas dan tanggal. Adapun yang dimaksud dengan kata puputan versi pribumi Bali adalah perang sampai nyawa lepas atau tanggal dari badan. Dapat dikatakan kalau puputan adalah perang sampai titik darah terakhir. Istilah Margarana diambil dari lokasi pertempuran hebat yang saat itu berlangsung di daerah Marga, Tababan, Bali. Latar belakang munculnya puputan Margarana sendiri bermula dari perundingan Linggarjati. Pada tanggal 10 November 1946, Belanda melakukan perundingan Linggarjati dengan pemerintah Indonesia. Dijelaskan bahwa salah satu isi dari perundingan Linggarjati adalah Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Dan selanjutnya, Belanda diharuskan sudah meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari. Tujuan dari pendaratan Belanda ke Bali pada tanggal 2-3 Maret 1949, Belanda mendaratkan pasukannya kurang dari 2.000 tentara di Bali. Tujuan dari pendaratan Belanda ke Bali sendiri adalah untuk menegakkan berdirinya negara Indonesia Timur. Belanda berusaha membujuk Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai yang pada saat itu menjabat sebagai Komandan Resimen Nusa Tenggara untuk diajak membentuk Indonesia Timur.
Untung saja ajakan tersebut ditolak dengan tegas oleh I Gusti Ngurah Rai, bahkan dijawab dengan perlawanan bersenjata pada tanggal 18 November 1946. I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya Ciung Wanara berhasil memperoleh kemenangan dalam penyerbuan ke Tangsi Nica di Tabanan. Kemudian Belanda menggerakkan seluruh kekuatannya di Bali dan Lombok untuk menghadapi perlawanan I Gusti Ngurah Rai dan rakyat Bali. Peristiwa Perang Puputan Margarana. Puputan Margarana bermula dari perintah I Gusti Ngurah Rai kepada pasukan Ciwanara untuk melucuti persenjata polisi Nica yang menduduki kota Tabanan. Perintah yang keluar sekitar pertengahan November 1946 baru berhasil mulus dilaksanakan 3 hari kemudian. Puluhan senjata lengkap berhasil direbut oleh pasukan Ciung Wanara. Perebutan sejumlah senjata api pada malam 18 November 1946 telah membakar kemarahan Belanda. Belanda mengumpulkan sejumlah informasi guna mendeteksi peristiwa misterius malam itu, dan Belanda pun menyusun strategi penyerangan. Tampaknya tidak mau kecolongan kedua kalinya, pagi-pagi buta 2 hari pasca peristiwa itu, yaitu 20 November 1946, Belanda mulai mengisolasi desa Adeng Marga. Pada tanggal 20 November 1946, Ngurah Rai dan pasukannya Ciwanara melakukan long march ke Gunung Agung, ujung timur Pulau Bali. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan pasukan ini dicegat oleh serdadu Belanda di desa Marga, Tebaan, Bali. Bukan hanya letupan senjata yang terdengar, namun Nika menggempurkan pasukan muda I Gusti Ngurah Rai ini dengan bom dari pesawat udara. Dalam pertempuran itu, Ngurah Rai menyerukan perang habis-habisan. I Gusti Ngurah Rai beserta pasukannya gugur dalam peperangan itu. Perang itu lebih dikenal dengan Perang Puputan Margarana. Untuk mengenang peperangan hebat di desa Marga, maka didirikan sebuah tugu pahlawan pujaan bangsa.